Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebuah suara yang menusuk tulang terdengar dan semua orang yang hadir tampak gemetar. Dan rasa ngeri muncul di hati mereka. Seberapa mengerikannya kekuatan orang ini, hingga ia mampu memancarkan tekanan yang begitu kuat. Sebuah tangan biru es raksasa turun dari langit, membuat tekanan dahsyat di sepanjang jalannya, lalu segel emas di bawahnya. Setelah ledakan keras, segel emas itu meledak dari udara tipis. Dan tekanan dahsyat mengalir ke segala arah. Tangan raksasa berwarna biru es itu pun perlahan menghilang. Chu Guangsheng langsung terkejut. Dia menatap celah ruang yang robek, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia merasakan fluktuasi aura yang sangat mengerikan dari sini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memasuki makam dewa dan iblis dari dunia luar? Tetapi betapapun terkejutnya, dia masih dapat melihat dengan penglihatannya yang tajam. Retakan ruang angkasa ini tidak disebabkan oleh manusia, tetapi semacam ada kekuatan yang digunakan untuk merobek ruang pemakaman dewa dan iblis dari dunia luar. Sehingga orang ini bisa datang ke sini. Ekspresi Helan Ling Tian terlihat terkejut. Dia menatap celah di angkasa itu, merasakan tekanan yang mengerikan. Ekspresinya tiba-tiba tidak percaya muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak pelan. Melihat penampakan ini, bahkan dia tidak tahu bahwa kejadian ini akan terjadi. Dan menyeret dirinya keluar dari jurang kematian. Aura ini, wajah cantik Ratu Feng langsung berubah. Dan sedikit keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Mungkinkah orang dari istana dewa dan iblis telah tiba? Jika ini benar, maka situasi saat ini sangatlah berbahaya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari celah gelap itu. Saat dia muncul, tekanan mengerikan segera menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Orang ini berpakaian serba hitam, seluruh tubuhnya tampak sederhana. Tetapi dia memberi orang-orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Wajahnya tegas, tetapi ada sifat liar di dalam ketenangannya yang membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Rambutnya yang hitam panjang terurai di belakangnya, memperlihatkan ekspresi menakjubkan di antara kedua alisnya. Ini adalah orang yang sangat kuat. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberi orang kesan dominasi yang membuat tak tergoyahkan. Qin Aotian, kepala istana dewa dan iblis. Ketika melihat wajah itu, mata beberapa orang tiba-tiba terbelalak. Mereka tidak menyangka bahwa ketua istana dewa dan iblis, orang terkuat yang tak terbantahkan di seluruh benua dewa dan iblis, akan muncul di sini pada saat ini. Wajah cantik Ratu Feng langsung tenggelam. Begitu kepala istana dewa dan iblis muncul, situasi hari ini akan menjadi sangat berbahaya. Guru, Helan Ling Tian berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Aotian muncul di sini. Sekarang setelah dia muncul, situasi saat ini seakan sepenuhnya dikendalikan oleh istana dewa dan iblis mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengancam hidupnya lagi. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Qin Aotian yang berpakaian hitam dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Sosok ini telah terukir di dalam tulang
dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kebencian itu tidak dapat dihapuskan. Dan kebencian itu malah semakin merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Setelah waktu yang cukup lama, dia menarik nafas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan memperhatikan segalanya dengan mata muram. Dia bisa merasakan bahwa setelah ratusan tahun, kekuatan Qin Aoitin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Orang-orang seperti kaisar dari 9 dinasti mungkin tidak akan mampu menimbulkan ancaman sekecil apapun di depannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menekan niat membunuh di hatinya dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, penindasan semacam ini menyebabkan tubuh Cukwas yang sedikit gemetar, dan rona merah muncul di matanya tidak dapat dihapus apapun yang telah terjadi. Kebencian yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya, bahkan setelah dia berusaha sekuat tenaga. Di langit, retakan perlahan tertutup, dan sosok Qin Aoitin sepenuhnya melangkah ke ruang kuno ini. Dia menyingkirkan tatapan tanpa emosi apapun, yang segera membuat orang-orang yang hadir merasa sangat tertekan. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka, dan mereka bahkan tidak berani bernafas kencang. Kekuatan orang ini dianggap yang terkuat di ranah Yin Yang. Wajah Hum Peng tampak serius. Dia dan Yue Qincang berhentikan pertarungan mereka, lalu menatap sosok berpakaian hitam itu dengan waspada. Tetapi anehnya, tidak banyak ekspresi terkejut di matanya, seolah-olah dia sudah menduga semua ini. Sementara orang-orang berkeringat gugup, Qin Aoitin tidak memandang Helan Ling Tian. Dia juga tidak memperhatikan Chu Kuang-seng. Pandangannya segera tertuju pada langit di atas jurang Netherworld, atau lebih tepatnya pada kerangka putih mengkilap itu. Kerangka yang sempurna. Senyum muncul di wajah Qin Aoitin, tetapi senyuman itu membuat semua orang merasa sangat berdebar-debar dan merinding. Hah? Ada satu bagian yang hilang. Saat berikutnya, tatapannya tertuju pada dada kerangka itu. Ekspresi wajahnya menjadi gelap. Guru, tulang dada ada di tangan anak ini. Helan Ling Tian mendengar suara Qin Aoitin lalu menunjuk ke arah Chu Kuang-seng. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Aoitin berbalik, lalu melemparkan tatapan yang sangat menindas ke arah Chu Kuang-seng. Tulang dada ada di tanganmu. Dia bertanya dengan ekspresi tidak menunjukkan emosi apapun. Seluruh tubuh Chu Kuang-seng langsung bergetar, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya di tubuhnya saat menatap Qin Aoitin dengan penuh waspada. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Serahkan. Qin Aoitin menatapnya dengan tatapan dingin di wajahnya, membuat orang-orang merasakan penindasan yang tak terbatas. Di tatapan matanya yang begitu kuat, Chu Kuang-seng perlahan menggelengkan kepalanya, dan suara dingin pun terdengar. Tidak mungkin. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang langsung terkejut. Apakah orang ini tahu siapa yang sedang dia hadapi? Dia adalah penguasa seluruh benua dewa dan iblis. Manusia terkuat yang tak terbantahkan. Di hadapan Qin Aoitin, berapa banyak orang yang berani mengatakan kata penolakan? Beraninya kau bersikap sombong di depan guruku. Helan Ling Tian menghardik dengan kasar. Chu Kuang-seng meliriknya dengan acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Aoitin, lalu mencibir. Tuan Istana Qin sangat mendominasi. Metode bajingan ini selalu tidak masuk akal. Sepertinya tidak pernah berubah selama ratusan tahun.
Mendengar ini, semua orang langsung tercengang. Orang ini berani menyebut Qin Aotin bajingan di hadapannya. Ini terlalu ganas. Semua orang menelan ludah dalam diam, menatap Qin Aotian dengan ngeri. Mereka takut Qin Aotian nanti akan tidak menjadi gila dan mulai mengamuk, yang akan menyebabkan mereka menanggung akibatnya. Namun yang mengejutkan semua orang, Qin Aotin hanya menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi agak terkejut dan berkata ringan, "Apakah kamu mengenalku?" Mendengar suara Qin Aotin, jantung Chu Guangsheng berdebar kencang, dan rasa bahaya yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi, meskipun hatinya sedang kacau, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tuan Istana Qin memiliki status yang terhormat, jadi aku tidak dapat menyamainya. Mata Qin Aotin berkedip sedikit. Entah mengapa, pemuda di depannya memberi rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan itu begitu dalam hingga ke tulangnya, sehingga dia tidak dapat dilupakan begitu saja. Pasti ada hubungan di antara kita, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa membuatku merasa begitu akrab denganmu? Dia menatap Chu Guangsheng saat berkata dengan ringan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dua orang yang di mata mereka awalnya musuh, malah mengenang masa lalu? Helan Lingtian juga menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu di wajahnya. Dia menatap Chu Guangsheng, matanya penuh kebingungan. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari hutan belantara dapat terhubung dengan gurunya? Mengenai hal ini, belum lagi yang lain. Bahkan ia merasa hal yang sangat tidak masuk akal. Karena dari sudut pandang manapun, Qin Aotin dan Chu Guangsheng seharusnya adalah orang asing yang tinggal di tempat berbeda dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Berbeda dengan keterkejutan semua orang, Chu Guangsheng justru jantungnya kembali berdebar kencang. Dia mengepalkan tangan beberapa kali, lalu melepaskannya berulang kali. Setelah sekian lama, dia menahan emosinya, lalu berkata dengan tenang. Kepala Istana Qin benar-benar pandai membuat lelucon. Bagaimana mungkin seorang junior sepertiku? Seorang junior biasa dari wilayah hutan liar bisa berhubungan dengan orang penting sepertimu. Apakah begitu? Qin Aotin tersenyum tipis. Tatapan matanya yang tajam tertuju padanya, seakan ingin melihat dari dalam. Di bawah tatapan itu, Chu Guangsheng berusaha sekuat tenaga menjaga ekspresinya tetap tenang. Tetapi meski begitu, ia masih dapat mendengar dengan jelas detak jantungnya yang seperti genderang. Melihatnya seperti ini, Qin Aotin sedikit mengernyit. Dan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Perasaan yang familiar itu memang ada, tetapi saat dia mencoba menyelidikinya, perasaan itu sulit dipahami dan tidak dapat melihat apapun. Dari mana asal-usul anak ini? Qin Aotin pikiran Qin Aotin menjadi kacau. Setelah beberapa saat, ketika penyelidikannya masih belum membuahkan hasil, dia menggelengkan kepalanya lalu menekan keraguan di dalam hatinya. Hal terpenting saat ini adalah mengembalikan kerangka keadaan semula. Dengan cara ini, dia dapat mempunyai kesempatan untuk membuat terobosan dengan bantuan kerangka itu. Aku tidak peduli dengan asal-usulmu. Jika kau bisa menyerahkan tulang dada itu, aku akan membiarkanmu pergi dari sini dengan aman. Pupil mata yang gelap menatap Chu Guangsheng.
dan matanya memancarkan kilauan dingin. Saat suaranya jatuh, badai salju tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan kepingan salju berjatuhan di seluruh langit. Dalam sekejap, area dalam radius 1000 kaki berubah menjadi wilayah es dan salju. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak orang. Pada saat mereka bereaksi, udara di sekeliling mereka tampak membeku. Dan hawa dingin yang kuat menyelimuti mereka, mengalir ke tubuh mereka melalui pori-pori. Setelah menyadari hal ini, semua orang segera mengerahkan kekuatan dalam tubuh untuk menahan hawa dingin. Udaranya dingin sekali. Pada saat ini, bahkan Yue Qincang pun memperlihatkan ekspresi ngeri di wajahnya. Kepala istana dewa dan iblis mampu memancarkan udara dingin yang begitu mengerikan. Kekuatannya sendiri seharusnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan mendekati puncak ranah Yin Yang. Udara di sekitar Cu Guangsheng langsung membeku dengan cepat. Di tengah cahaya kristal yang berkedip-kedip, aura yang sangat dingin menyebar, menutupi pakaiannya menjadi lapisan es. Rambut hitam dan alisnya yang tampak jernih memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap Qin Aotin dengan wajah muram. Jika kamu menginginkan tulang dada itu, kamu harus bisa membunuhku. Ekspresi Qin Aotin langsung berubah, dan badai salju mulai menari liar. Jelas saja, dia sedikit marah saat ini. Apa kau yakin? Saat menatap Cu Guangsheng, matanya yang tampak tenang bersinar, dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh dunia ini. Ketika mereka berbincang, hawa dingin merambati tanah di sekeliling mereka. Hawa dingin begitu menakutkan, hingga benar-benar membekukan tanah. Semua orang tampak ketakutan, dan beberapa orang yang lebih lemah mengeluh dengan getir, merasa bahwa mereka akan berubah menjadi patung es. Dalam situasi ini, semua orang diam-diam mengutuk Cu Guangsheng. Karena begitu bodoh berpura-pura berani di depan Qin Aotian. Orang ini keras kepala seperti keledai. Dia harus segera menyerahkan tulang dada, atau dia akan kehilangan nyawanya. Feng Li'er menggelengkan kepalanya. Mungkinkah di mata orang ini menjadi pahlawan sesaat lebih penting daripada nyawanya sendiri? Terlebih lagi, semua orang dapat melihat bahwa di hadapan Qin Aotian, tidak peduli bagaimana orang ini melawan, pada akhirnya akan sia-sia. Oleh karena itu, lebih baik serahkan tulang dada sekarang. Jika kamu dapat menggunakannya untuk menukarkan hidup Anda, tidak akan terlambat untuk melunasi utangmu hari ini. Saat kamu sudah menjadi lebih kuat. Mendengar kata-katanya, Ratu Feng tidak dapat menahan senyum pahit. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Cu Guangsheng, dari sudut pandangnya, pria ini sangat keras kepala dan jarang memilih untuk berkompromi. Lebih baik mengakui kekalahan sekali daripada kehilangan nyawa. Dia mengepalkan tangan kionya dan bergumam. Di bawah tatapan banyak orang dengan ekspresi berbeda, Cu Guangsheng menatap Qin Aotin dengan rasa takut. Setelah beberapa saat, dia menyeringai mengangguk dengan serius. Saya sangat yakin. Saat ini, hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba melanda. Es kristal yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak, lalu mengembun lagi. Keras kepala, Qin Aotin mencibir. Dia mengulurkan tangannya, lalu menepuk ke arah Cu Guangsheng. Cahaya biru es menyapu.
dan dimanapun arus dingin itu lewat, udara langsung membeku menjadi lapisan es. Namun, dalam sekejap, es itu berubah menjadi gunung es berukuran ribuan kaki, lalu menekan ke arah Cukwangsheng. Di bawah hantaman gelombang udara dari tekanan gunung es, udara di sekitar Cukwangsheng langsung meledak dengan dahsyat. Dan es beku di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Untuk sesaat, seluruh dunia diguncang oleh gelombang kejut yang mengerikan. Banyak orang mundur dengan panik, takut jika gunung es akan menghancurkan mereka karena Cukwangsheng berada di atasnya. Terima kasih.